Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Trimpan Channel dalam pembahasan arti dan makna cinta. Biasa pembahasan ini kita akan bawakan step per step setiap episodenya. Untuk itu jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean video dari kami. Untuk itu langsung saja yuk kita simak. Seperti yang telah kita ketahui bahwa nafsu, obsesi, dan cinta itu selalu berbawaan. Di mana ada cinta, pasti ada obsesi. Di mana ada obsesi, pasti ada nafsu. Walaupun nafsu belum tentu obsesi, dan obsesi belum tentu cinta. Untuk sebagian orang, hal ini cukup sangat membingungkan. Hingga tidak sedikit orang yang terjebak, bahkan terjerumus dalam menjalaninya. Hal yang sebenarnya tak perlu terjadi jika kita mau lebih banyak belajar dan lebih mendekatkan diri pada sang pemilik alam semesta. Lantas bagaimana kita bisa menyikapi hal ini? Salah satunya ialah dengan mengetahui sifat dan ciri-ciri dari nafsu, obsesi, dan cinta. Kita mulai dari nafsu. Layaknya cinta, nafsu juga merupakan salah satu kata yang paling sulit diartikan. Tiap orang, kelompok, dan agama masing-masing memaknai nafsu dengan arti dan makna yang berbeda. Dan sebagai bahan referensi, kami memilih satu pengertian nafsu menurut istilah bahasa. Menurut istilah bahasa, nafsu adalah keinginan atau dorongan yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik itu jasmani maupun rohani. Di mana jasmani meliputi kebutuhan makan, minum, seks, dan lain-lain. Sedangkan rohani meliputi keinginan disanjung, dihargai, dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, kami merangkum dan memaknai nafsu berdasarkan sifat dasarnya, yaitu rasa ingin memiliki dan bersama dan objek. Mungkin hal ini terdengar agak rancu, tapi ya begitulah kenyataannya. Berkaitan dan nafsu, menurut istilah bahasa yang kita bahas tadi, setiap nafsu selalu didasari oleh dorongan untuk memiliki dan bersama dengan objek, entah itu jasmani maupun rohani. Sebagai contoh nafsu jasmani, yaitu saat kita ingin makan atau kita sedang menginginkan seseorang. Saat itu terjadi, yang ada di benak kita hanya bagaimana cara agar orang atau makanan tersebut bisa kita dapatkan dan bersama dengan kita, bahkan walau hanya sesaat. Begitupun dengan nafsu rohani. Saat kita ingin dipuji atau dihargai dan lain-lain, yang akan kita lakukan adalah bagaimana agar pujian dan penghargaan itu bisa kita dapatkan dan bersama dengan kita, walaupun hanya untuk satu atau dua kata aja. Semoga sampai di sini kalian bisa mulai paham dengan apa itu nafsu. Dan untuk lebih memahami
apa dan bagaimana itu nafsu? Yuk kita kenali ciri-ciri dari nafsu itu sendiri. Ciri-ciri nafsu yaitu: 1. Terlahir dari rasa ingin memiliki dan bersama dan objek. Berdasarkan sifat dasarnya, tidak akan ada nafsu yang terlahir tanpa adanya rasa ingin memiliki dan bersama dan objek. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kedua, umumnya bersifat sementara, seperti lapar, haus, sange, dan lain-lain. Tidak seperti obsesi dan cinta yang membutuhkan waktu cukup panjang. Nafsu justru lebih instan dan berdurasi pendek. Yang kalau sudah terpenuhi keinginannya, ya udah, sampai situ aja. Tidak akan berkepanjangan. Berbeda dengan obsesi dan cinta yang selalu menghasilkan keinginan-keinginan tambahan dan keinginan lainnya. Ketiga, langsung bereaksi pada tubuh. Hanya saja dalam hal ini lebih banyak dan lebih cenderung pada nafsu jasmani. Contohnya seperti rasa lapar, haus, dan sange yang kita sebutkan tadi. Sedangkan untuk nafsu rohani sendiri, tanda-tandanya mungkin akan lebih sulit dikenali. Yang keempat, reaksi diawali oleh panca indera. Mungkin hal ini juga lebih cenderung pada nafsu jasmani, karena kalau reaksi untuk nafsu rohani mungkin akan lebih sulit untuk dikenali. Yang kelima, dapat langsung diekspresikan oleh tubuh, seperti lapar, haus, senang, sedih, lemas, lesu, dan lain-lain. Semuanya bisa dirasakan dan diekspresikan langsung oleh tubuh. Dalam hal ini, entah itu nafsu jasmani maupun nafsu rohani, semuanya bisa diekspresikan, baik sebelum ataupun sesudah kita dapatkan apa yang kita inginkan. Yang keenam, cenderung buru-buru. Karena sifatnya yang sementara dan bisa langsung dirasakan oleh tubuh, maka kita pun tahu apa yang kita inginkan. Hal itulah yang membuat kita terpacu untuk secepat mungkin mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, agar hasrat kita terpuaskan. Ketujuh, berjangka pendek. Mungkin hal ini sama dan sifatnya yang sementara, dan ini juga yang membedakan antara nafsu, obsesi, dan cinta, yang memiliki jangka waktu lebih lama daripada nafsu. Nafsu cenderung bersifat instan, dan instan juga cara memuaskannya. Yang kedelapan, umumnya bersifat duniawi. Pernah dengar enggak yang namanya nafsu akhirat? Kayaknya enggak kan? Ya karena itu nafsu sifatnya jangka pendek. Jadi yang paling penting adalah bagaimana caranya hasratnya terpuaskan saat itu juga. Entah itu nafsu jasmani, rohani, semuanya sama aja. Yang penting bisa puas, itu sudah cukup. Yang kesembilan, dasarnya adalah kepuasan. Pokoknya puas, dan puas. Hanya itu yang ada di benak, dan hanya itu juga yang ingin dipenuhi. Nafsu gak akan mikirin itu baik, itu buruk, itu dosa,
dan apapun itu tidak akan terlintas saat nafsu yang menguasai. Yang penting kita puas, dan puas. Karena memang cuma itu kunci yang bisa mengatasi hasrat dari nafsu. Ya, seperti itulah kira-kira ciri-ciri nafsu menurut kami. Kalau mungkin ada tambahan, saran dan pertanyaan, silahkan tuangkan di komentar ya, agar kita bisa sama-sama belajar, dan semoga kedepannya kita tidak dikendalikan lagi oleh nafsu. Amin. Dan untuk obsesi dan cinta, mungkin insya Allah kita akan bahas di episode berikutnya. Karena kalau dibahas satu kali, durasinya pasti akan panjang sekali. Dan hal itu bisa membuat kita gagal fokus dalam memahaminya. Karena kalau menurut yang pernah saya dengar, survei membuktikan kalau optimalnya fokus seseorang itu adalah kisaran setengah sampai 1 jam saja. Selebihnya akan mulai hilang. Untuk itu jangan lupa subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan updatean episode-episode dan makna cinta dari kami. Jangan lupa like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan mohon maaf untuk setiap kesalahan dalam ucapan maupun penyampaian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.